Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan para tamu dalam kebaktian minggu di gereja kami. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Natal, ibadah akhir tahun dan awal tahun. Ibadah Natal akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Desember 2021 pukul 8 dilayani oleh Penatua Teguh Johanton. Untuk pepantan petompon, kebaktian dimulai pukul 7 dilayani oleh Penatua Dewi Utari Prastio. Ibadah akhir tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 7 dilayani oleh Penatua Novianto Nur Pamungkas. Ibadah awal tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 8 dilayani oleh Pendeta Emeritus Septianus Bambang Juwito. Untuk pepantan petompon, kebaktian dimulai pukul 7 dilayani oleh Penatua Teguh Johanton. Natal 2021. Dalam rangka memeriahkan perayaan Natal tahun 2021, maka GKJTU Semarang 1 akan mengadakan rangkaian acara Natal secara virtual atau online tayang di YouTube channel GKJTU Semarang 1, yaitu A. Ibadah malam Natal online tanggal 24 Desember 2021 pukul 19 WIB. B. Ibadah Natal online tanggal 25 Desember pukul 17 WIB. C. Perayaan Natal online tanggal 25 Desember 2021 pukul 19 WIB. D. Lomba video kreasi keluarga dengan aplikasi TikTok bertemakan Natal. Syarat dan ketentuan lomba video TikTok Natal keluarga. Silakan mengirim link atau alamat video TikTok maksimal tanggal 19 Desember 2021 melalui WA 082 243 333 409 Saudara Dedi. Pemenang lomba akan diumumkan tanggal 1 Januari 2022. Kriteria penilaian pemenang: 1. Kesesuaian kostum dengan tema. 2. Gaya dan ekspresi. 3. Kekompakan. Kelas katekisasi. Kelas katekisasi persiapan sidi dan baptis dewasa akan dimulai pada bulan Januari 2022. Warga jemaat calon sidi dan baptis dewasa usia 16 tahun ke atas dapat mendaftar diri kepada majelis. Warto Seripah telah dipanggil pulang ke rumah Bapa dalam kasih Tuhan. 1. Ibu Supartini dalam usia 80 tahun, alamat Jalan Tampo Mas Dalam 5 nomor 38 Semarang pada hari Sabtu 4 Desember 2021. Ibadah pemakaman telah dilaksanakan pada hari Minggu 5 Desember 2021 pukul 13 WIB. 2. Bapak Penatua Hadi Mulyo dalam usia 64 tahun, alamat Bumi Wana Mukti B2 nomor 6 Semarang pada hari Minggu 5 Desember 2021 jam 6.25 WIB. Ibadah pemakaman telah dilaksanakan pada hari Minggu 5 Desember 2001 pukul 15 WIB. Jadwal pelayanan ibadah 25 Desember 2021, pengkhotbah pukul 8 Penatua Teguh Johanton, petompon pukul 7 Penatua Dewi Utari Prastio. Untuk laporan persembahan dan lain-lain dapat dibaca di Warta Jemaat GKJTU Semarang 1. Kita semua dipanggil untuk datang di hadapan Tuhan, masuk ke dalam kebaktian hari Minggu pada saat ini. Kita semua diingatkan bahwa kehidupan kita senantiasa diberkati Tuhan sumber kehidupan.
Marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan muliakan nama Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 2. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Hujan yang lebat dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharumi hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharumi hati kami, oh curahkan kurnia. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang setia pada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta karya Roh Kudus. Amin. Lukas 1 ayat 38, demikian sabdanya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah di dalam kerapuhan manusia semakin bersandar kepada Sang Pemilik kehidupan ini. Dan saat ini kita datang dalam pelatarannya yang kudus dengan seluruh kerendahan hidup kemanusiaan kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat. Agar kami kau suci
dengan sabdanya yang menuntun kita hidup di dalam kasih. Hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40, demikian sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita berdoa. Menilik keberadaan hidup ini, kami mendapati bahwa kami tidak mampu untuk menjalani hidup seturut panggilan-Mu, hidup di dalam cinta kasih-Mu, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi jiwa, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itulah kerapuhan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pengampunan. Dalam Kristus kami bersujud. Amin. Setelah kita menyadari keterbatasan kita, tidak mampu untuk menjalani hidup seturut hukum kasih, Tuhan memberikan anugerah pengampunan. Berita anugerah seperti yang tertulis di dalam Mika 7 ayat 18 sampai 19, demikian sabdanya. "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Setelah kita menerima anugerah Tuhan, kita diajak untuk menjalani hidup yang baru. Petunjuk hidup baru kita terima dari Lukas pasalnya yang pertama ayat 46 sampai 55. Demikian petunjuk hidup baru diberikan. "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus.
dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 84, bait 1 dan 2. Ya Yesus, jika ku rindukan, liburkanlah rahmat-Mu. Seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya Maha Kasih dan jiwaku terangilah. Hatiku biarkan jadikan baluran-Mu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang surgawi yang bakal. Sebab dengan kehadiran-Mu keluhan batinku renyah. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Sebelum kita menerima sabdanya, mari kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa memohon tuntunannya. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia di dalam karya Putra-Mu yang tunggal, saat ini kami hendak sejenak mendengar sapaan sabda-Mu. Berbicaralah, terangi hati, pikir, akal budi kami, sehingga kami dimampukan mengerti dan pada akhirnya menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu yang setia.
Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan. Dalam Kristus Sang Sabda yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Injil hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat 39 sampai 45. Lukas pasalnya yang pertama, ayat 39 sampai 45. Demikian sabdanya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan sabdanya dan yang memeliharanya. Haleluya. Tema khotbah pada saat ini, perjumpaan yang saling menguatkan. Perjumpaan yang saling menguatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pernyataan ketika marak media sosial, yaitu sebuah ungkapan kata-kata, yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Ya, seringkali kita melihat dengan pelbagai macam kemajuan teknologi yang ada, ketika seseorang berjumpa, bertemu, bertatap sapa, bertutur kata, serasa orang Jawa mengatakan ampang. Perjumpaan itu tidak mampu membuat ia bersemangat, tidak mampu untuk merekatkan persaudaraan. Malah sebaliknya, ketika berjumpa, satu dengan yang lainnya sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri, satu dengan yang lainnya sibuk dengan dunia lain. Bukan dunia lain yang dipahami dalam tanda kutip, tetapi dunia maya yang menyeret dia untuk lebih asik berkomunikasi dengan yang lain. Padahal seseorang ada yang
sedang mengajak bicara, teman ada yang mengajak untuk bercerita, sharing, anak diajak berbicara dengan orang tua, tetapi mereka sibuk melihat relasi, melihat percakapan, melihat notifikasi di dalam HP-nya sendiri-sendiri. Sehingga bisa dikatakan yang dekat menjadi jauh. Yang dekat yang seharusnya bisa merekatkan, bisa menguatkan, namun sebaliknya malah merenggangkan, malah membuat relasi menjadi tidak baik. Ya, itulah salah satu efek negatif dari munculnya teknologi yang kalau kita tidak mampu membijaksanai, kita tidak mampu untuk memakai, menggunakannya secara baik, maka yang dekat bisa menjadi jauh. Namun selain efek negatif kemunculan teknologi atau dunia virtual pun menghasilkan sisi-sisi positif. Yang jauh menjadi dekat. Ketika seseorang mampu memakai, menggunakannya secara bijak, maka yang tadinya tidak mampu untuk bertatap muka, kecuali dia harus mengunjungi, kecuali dia harus memakai alat transportasi menuju ke tempat saudara, teman. Sekarang jarak bukan menjadi penghalang. Dunia real dan dunia virtual ada di dalam realitas kehidupan manusia saat ini. Orang tidak perlu bersusah-susah untuk bertemu, berjumpa. Cukup tekan tombol dalam gadget ini. Cukup mainkan jari jemari kita. Kita bisa berjumpa dengan seseorang yang kita ingin jumpai secara real time. Pada saat itu juga, kapanpun dan dimanapun, bagaimanapun keadaannya, kita bisa tahu yang jauh menjadi dekat. Tentu efek positif itu pun harus dibarengi dengan kemauan untuk bertutur sapa, kemauan untuk membangun relasi yang lebih baik, yang lebih bermakna untuk saling menguatkan. Bisa saja orang memakai teknologi yang jauh menjadi dekat, tetapi perjumpaannya pun tidak saling menguatkan, malah membuat keonaran, malah menciptakan sekat-sekat. Maka di dalam minggu Advent yang keempat ini, kita belajar bagaimana perjumpaan itu mampu membuat seseorang menjadi rekat, menjadi saling menguatkan satu di antara yang lainnya. Bukan
menjauhkan, bukan merenggangkan. Itu pun menjadi salah satu buah pertobatan, seperti yang Yohanes Pembaptis sampaikan di Minggu Advent yang ketiga. Dalam masa penantian, kita diajak untuk merekatkan hubungan, membangun perjumpaan yang saling menguatkan. Lukas pasalnya yang pertama, ayat 39 sampai dengan 45 merupakan kisah perkunjungan Maria kepada Elisabet. Maria mengunjungi kerabatnya Elisabet. Dan yang menarik di sini Bapak Ibu, Maria sedang mengandung Yesus dan Elisabet sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Kalau kita menilik kisah ini secara historis, maka kita akan mendapati di sana bagaimana perjuangan yang harus dilakukan oleh Maria untuk menemui saudaranya tersebut. Kalau kita melihat perjalanan dari Nazaret ke tempat Elisabet, sebuah pegunungan di Yehuda, beberapa ahli meyakinkan bahwa Maria mengunjungi Elisabet berjalan dari Nazaret ke Hebron yang berjarak sekitar 130 km. Maria ketika hamil muda, ia harus menempuh perjalanan yang panjang. Tentu tidak sama seperti saat ini. Antar pulau, antar benua bisa ditempuh dalam waktu yang singkat, dalam waktu sejenak. Tetapi ketika kita melihat perjumpaan Maria dan Elisabet, perjalanan yang ditempuh kira-kira 4 hari lamanya. Dan Maria tentu menghadapi berbagai macam bahaya ketika menempuh perjalanan itu. Menghadapi naik turun gunung, belum lagi dia harus merasakan efek dari kehamilan mudanya. Kalau Bapak Ibu melihat perempuan yang sedang hamil muda, tentu akan kepayahan. Biasanya ada morning sickness, mual-mual di pagi hari. Tentu banyak yang tidak kuat, makan pun kesusahan. Kalau bisa saat ini nutrisinya dimasukkan melalui infus. Karena ketika hamil muda, tubuh harus menyesuaikan diri dengan hormon yang berkembang, yang ada di dalam dirinya karena munculnya sang bayi di dalam kandungan. Tentu itu sesuatu yang berat. Ketika hamil muda, ia harus berjalan menuju ke Yehuda untuk menemui saudaranya. Bukan sesuatu yang ringan, melainkan membutuhkan perjuangan. Dan yang menarik Bapak Ibu, perjuangan itu membuahkan
kesukacitaan. Perjuangan itu menumbuhkan kekuatan. Perjumpaan itu membawa harapan untuk tetap kuat melangkah menapaki kehidupan. Maria menghadapi pergumulan yang luar biasa ketika dia hamil. Dia masih bertunangan. Sebagai status bertunangan, orang Yahudi pada waktu itu pamali ketika ia hamil, sehingga Yusuf pun dalam bacaan-bacaan sebelumnya berniat untuk menceraikan Maria. Yusuf harus menanggung, Maria harus menanggung secara psikososial omongan dari masyarakat Yahudi, sehingga secara psikis Maria pun mengalami pergumulan yang cukup berat. Elisabet yang mengandung pun mengandung dalam usia yang sudah cukup tua. Elisabet sudah dikatakan mandul, tetapi Tuhan memberikan buah hati di dalam kehidupannya, dan itu menjadi pergumulan yang berat. Mampukah saya tetap menanggung dalam usia kandungan yang usia saya yang tua ini? Nah, dalam kerapuhannya mereka satu persatu mereka berjumpa, dan perjumpaan itu membuat semangat baru, membuat harapan. Maria masuk memberikan salam kepada Elisabet, dan ketika salam diberikan, bayi dalam kandungan Elisabet pun melonjak, dan Elisabet pun kemudian memberi salam kepada Maria. Saya memberi selamat kepadamu, sebab di antara semua perempuan lain engkau diberkati dan dibuat berbahagia oleh Allah. Berbahagia dan terpujilah anak yang akan kau lahirkan itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari perjumpaan Maria dan Elisabet, kita diajak untuk mampu untuk membangun perjumpaan yang saling menguatkan, perjumpaan yang saling meneguhkan, perjumpaan yang mampu membuat harapan baru, bukan perjumpaan yang merenggangkan, perjumpaan yang membuat suasana menjadi semangat ketika satu dengan yang lainnya menyadari bahwa ketika berjumpa adalah waktu dan kesempatan yang baik untuk saling mengungkapkan pergumulan, untuk saling bercerita, untuk saling menyapa, untuk saling menguatkan. Jangan sampai perjumpaan itu menjadi sia-sia. Jangan sampai perjumpaan yang sebetulnya berharga membuat ia tidak mampu untuk saling menguatkan, untuk saling memberi harapan. Malah dia merenggang satu dengan yang lainnya. Perjumpaan yang saling menguatkan akan memampukan kita menghadapi berbagai macam kondisi yang terjadi. Bunda Teresa mengatakan, di dalam kerapuhan manusiawiku ini, aku menemukan rahmat Allah
yang membuatku semakin kuat untuk menerima cinta kasih-Nya yang akan kuteruskan kepada saudara-saudaraku yang membutuhkan sentuhan kasih-Nya. Perjumpaan Bunda Teresa dengan pengemis di stasiun kereta menjadi perjumpaan yang berharga. Bunda Teresa melayani orang-orang di Kalkuta dengan sepenuh hati. Perjumpaannya memberi dampak, menguatkan orang yang ia jumpai. Selamat memasuki perjumpaan yang saling menguatkan di Minggu Advent yang keempat ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita memasuki saat teduh. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menjumpai kami manusia yang berdosa, sehingga kami dimampukan untuk menggapai keselamatan atas cinta kasih-Mu. Terima kasih Engkau menjumpai kami dalam kerapuhan kami, bahkan Engkau merapuh bersama-sama dengan kami. Biarlah cinta kasih-Mu itu pun membawa semangat untuk kami menjumpai orang lain dalam cinta kasih-Mu, untuk saling menguatkan, untuk saling menebar harapan, untuk saling berbagi cinta kasih. Dan itulah cinta kasih Allah yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Allah yang mampu menumbuhkan harapan. Pakai kami sebagai alat-alat cinta kasih-Mu, menumbuhkan harapan dan semangat dalam kehidupan melalui perjumpaan-perjumpaan yang kami lakukan, baik itu di tengah-tengah keluarga, sehingga keluarga menjadi home sweet home, rumah yang nyaman, rumah yang kerasan untuk ditinggali anggota-anggota keluarga, karena perjumpaan yang hangat di antara keluarga tersebut. Demikian pula perjumpaan-perjumpaan kami yang lain di tengah-tengah kehidupan pekerjaan. Ketika kami hadir di situ, teman-teman kami pun merasakan kangen atas perjumpaan tersebut. Bahkan di lingkungan jemaat gereja, biarlah ketika kami saling berjumpa, perjumpaan itu menumbuhkan semangat dan harapan baru untuk kami melangkah memenuhi karya panggilan-Mu di tengah-tengah kehidupan, menyaksikan cinta kasih-Mu kepada dunia dan memelihara keselamatan-Mu di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih ya Tuhan atas perjumpaan yang Engkau berikan kepada kami manusia. Dan biarlah perjumpaan Maria dan Elizabeth itu pun membuat kami untuk mampu berjuang. Tidak sama seperti Maria dan Elizabeth yang harus menempuh perjalanan berhari-hari, beratus kilometer. Namun perjumpaan
yang kami bangun adalah perjumpaan yang meneguhkan, menguatkan dengan pelbagai macam sarana komunikasi yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu GKJTU Semarang 1, biarlah cinta kasih-Mu merawat dan memelihara. Berkati pendeta konsulen yang menggembalakan jemaat-Mu di sini, Engkau mampukan untuk mendampingi jemaat-Mu dalam cinta kasih. Bapak Pendeta Eliezer Budiono, Tuhan memberikan kekuatan ketika harus bersama-sama dengan jemaatnya maupun bersama dengan jemaat di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau berkati majelis gereja, komisi, panitia bersama dengan jemaat Tuhan GKJTU Semarang 1 ini, untuk kami mampu terus menderapkan langkah kaki kami menyongsong tugas panggilan Tuhan dalam perjumpaan yang saling menguatkan. Kami pun berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka karena Engkau memanggil kekasih-kekasih kami, keluarga dari Suwargi Ibu Supartini dan keluarga dari Bapak Hadi Mulyo. Cinta kasih-Mu terus bersama dengan mereka, sehingga mereka pun tidak kesepian, mereka pun tidak dalam posisi yang terus dirundung duka karena terpisah dari perjumpaan dengan kekasih hati. Namun melalui perjumpaan yang kami bangun dengan saudara-saudara kami, dengan keluarga-keluarga yang ditinggalkan, mampu membuat saudara-saudara kami tetap kuat, teguh melangkah, menapaki kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi Ibu Yuniati yang sedang dirawat di Rumah Sakit Dr. Cipto. Biarlah cinta kasih-Mu yang hadir memberikan kekuatan. Kalau saat ini suami, saudara hadir bersama-sama dengan kami, biarlah cinta kasih-Mu itu membuat saudara kami yang sedang merawat istrinya menjadi kuat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami hendak berdoa bagi seluruh perayaan Natal tahun 2021 di berbagai tempat. Tuhan memberikan keamanan, ketentraman, damai sejahtera, dan biarlah sukacita itu menjadi bagian secara universal, secara luas di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di mana kami pun mampu untuk menjumpai sesama kami, membangun semangat dan harapan bersama-sama dengan masyarakat, khususnya yang sedang dirundung pandemi COVID-19. Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekarang kami hendak berdoa seturut dengan doa yang Engkau ajarkan kepada para murid pada waktu itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita
diajak untuk menghaturkan syukur atas pelbagai macam berkat yang sudah Tuhan berikan. Sabda Tuhan akan mengalasi kita dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Demikian sabdanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 301 baitnya yang pertama. Undang untuk bangkit berdiri. Kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pelbagai macam berkat sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Kami masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan, berjumpa dengan sanak saudara, berjumpa dengan keluarga. Itulah berkat-berkat Tuhan. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kemampuan untuk berkreasi, menapaki kehidupan ini. Terima kasih. Segala hormat syukur kami haturkan. Salah satunya kami memberikan persembahan yang berupa materi. Biarlah Tuhan berkenan menyucikan, memakai persembahan ini menjadi alat berkat bagi pelayanan Jemaat-Mu di GKJ-TU Semarang 1. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami hendak undur dari tempat ini. Biarlah cinta kasih Tuhan pun terus bersama dengan kami, sehingga kami dimampukan memasuki kehidupan dalam perjumpaan dengan semua orang untuk saling menguatkan. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Undurlah dari tempat ini dalam cinta kasih dan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.